anugerah Tuhan di mana kita masih ada sampai hari ini. Itu membuktikan bahwa Dia masih mengasihi saudara dan saya. Mari siapkan hati kita. Kita mau berikan yang terbaik bagi ini buat Tuhan. Dia Bapa yang mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Abba Bapa, Abba Bapa, Engkaulah segalanya bagi kami. Sama-sama dengan saya katakan Abba Bapa. Haleluya. Katakan Abba Bapa. Abba Bapa. Abba Bapa. Kau segalanya. Segalanya, lebih dari segalanya, Engkau Tuhan, maaf dengan permata tiada habis. Jadikanku hamba setia kepadamu. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Abba Bapa, Abba Bapa. Abba Bapa. Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas dengan permata tiada habisnya.
Jadikanku hamba setia kepadamu. Naikkan ucapan syukur. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini hati kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau terlalu baik atas hidup kami. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Di pagi hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan terus pakai hidup kami sebagai alat-Mu. Jadikan kami menjadi duta-duta kerajaan-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Kami membuka ibadah rayap kami pagi hari ini. Urapan Tuhan atas setiap kami. Jadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki, hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri dan kita akan memberikan yang terbaik dalam pujian buat Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, Dia Allah yang bertakhta di atas puji-pujian. Tuhanlah kekuatan dan makmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan makmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan.
selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Puji nama Tuhan. Mari siapkan persembahan kita, di mana kita akan memberikan untuk pekerjaan Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari siapkan hati kita, biarlah hidup kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu Tuhan, kita perlu firman-Nya untuk terus tetap kuat di dalamnya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku
nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama hari-hari ini kita akan masuk di dalam doa untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami bersyukur kepadamu sebab kami masih ada, masih kuat dan masih menikmati penyertaan, pembelaan dan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami merasakan Engkau menjadi gembala yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau juga mau memberkati kami dengan firman-Mu dan bersama-sama kami membuka hati kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kami, penolong dan menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kami. Sebab itu dengan segenap hati bersama dengan keluarga-keluarga kami, dengan orang-orang yang kami kasihi, kami menyambut kebenaran firman Tuhan ini. Biar pengurapan Allah turun atas hamba-Mu, pengurapan Allah turun atas setiap kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama bersyukur dan bersama-sama siap menikmati firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya saudara, apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Semua baik-baik. Saudara-saudara, anak-anak muda yang dibanggakan oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini boleh bertemu bersama-sama di dalam hadirat Allah, bertemu dalam kuasa roh Allah, dan setiap orang yang terus setia menanti-nantikan Tuhan, Tuhan katakan, Tuhan akan semakin memberikan kekuatan baru. Amin. Haleluya. Pada hari Minggu, pada hari ini 12 Juli 2020, kita masih ada oleh karena kasih setia Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun masih dalam suasana pandemi, namun itu tidak akan membatasi kuasa Allah, tidak akan membatasi karya Allah, tidak akan membatasi berkat-berkat Allah turun atas kehidupan saudara dan saya, memberkati setiap keluarga-keluarga kita, asalkan kita tetap setia di dalam panggilan Tuhan. Kasih kekasih Tuhan, hari ini saya mengambil renungan firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang kelima.
saya membacakan ayat ini bersama-sama. Mari bersama-sama membuka Alkitab saudara dari Keluaran pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Lalu saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Ayat yang ketiga, firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Dari renungan ini saya memberikan tema yaitu pemberian yang hidup. Apa saudara? Yaitu pemberian yang hidup, itulah tema pada saat pagi hari ini. Sekalipun di tengah-tengah suasana pandemi, kita dituntut, kita diminta oleh Tuhan untuk tetap setia memberi. Karena pemberian kita akan menjadi sesuatu yang hidup bagi kemuliaan Tuhan maupun bagi orang-orang yang kita akan beri. Saudara dikasihi Tuhan, ketika Musa dipanggil Tuhan, Musa belum siap, bahkan penuh dengan kekhawatiran dan kebimbangan. Nah saudara, sebab itu ayat-ayat ini mengatakan, kenapa Tuhan memilih dan Tuhan memanggil, bahkan Tuhan memberikan kepercayaan, Tuhan nyatakan hal-hal yang ajaib kepada Musa. Kita lihat karakter Musa saudara. Yang pertama, ayat yang pertama dikatakan, lalu saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Saudara, Tuhan mau memakai orang-orang yang seperti Musa karena apa? Yang pertama, karakter Musa adalah dia selalu bertanya kepada Tuhan. Ini hal yang sangat penting untuk saya dan saudara simak bersama-sama. Dalam menjalani kehidupan kita, dalam menjalani satu tugas yang besar yang Tuhan berikan kepada Musa untuk memimpin bangsa Israel, sedangkan Musa adalah seorang gembala domba. Sebab itu Musa menyadari bahwa dirinya takut, khawatir dan bimbang. Dia katakan, Tuhan bagaimana kalau mereka orang-orang Israel yang Tuhan percayakan kepadaku itu tidak percaya kepadaku, dan bahkan tanya, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu, Musa? Ini satu kata, satu pernyataan oleh seorang Musa yang memiliki karakter bahwa dalam segala kesulitan yang Musa alami, Musa bertanyanya kepada Tuhan sebagai sumber, sebagai penolong, sebagai orang yang mengutusnya, sebagai pribadi yang mengutusnya. Saudara, Musa tidak bertanya kepada orang-orang tua, Musa tidak bertanya kepada pembesar-pembesar atau siapapun manusia, tetapi alamat yang ditanyai oleh Musa adalah tepat, yaitu dia bertanya kepada Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengutus dan Allah yang dahsyat. Itu karakter Musa, yaitu bertanya kepada Tuhan. Yang kedua saudara, karakter Musa adalah jujur. Ayat yang kedua, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Nah, dari ayat yang kedua ini kita mendapati karakter Musa adalah orang yang jujur. Dia tidak berbelok sana sini, saya punya domba, saya punya ini, itu dan sebagainya saudara. Tapi dengan spontan waktu Tuhan bertanya apa yang ada padamu, Musa langsung menjawab tongkat. Musa adalah orang yang jujur. Hanya itu yang dia punya. Memang dia hanya mempunyai sebuah tongkat. Dan tongkat ini tongkat kayu biasa. Bukan tongkat raja, tapi tongkat gembala, saudara. Hanya sebuah kayu kering yang namanya tongkat yang dia miliki. Dia jujur ketika ditanya oleh Tuhan. Karakter yang Tuhan mau adalah orang-orang yang jujur dalam kehidupan saya dan saudara, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pekerjaan, dalam apapun yang kita lakukan. Tuhan mau rindu mendapati saya dan saudara adalah jujur, saudara. Yang ketiga, kita lihat di sini karakter yang dimiliki oleh Musa, yaitu dia taat kepada Tuhan.
Saya bacakan kembali firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkan ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Maka Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah mereka, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Karakter yang ketiga yang dimiliki oleh Musa, yaitu adalah Musa pribadi yang taat. Yang pertama, dia bertanya kepada Tuhan. Yang kedua, jujur. Dan karakter Musa yang ketiga adalah taat, saudara. Kenapa saya katakan bahwa Musa adalah pribadi yang taat? Rasanya tidak masuk akal, saudara. Ketika dia diutus oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, bangsa yang besar, di mana Musa tidak banyak pengalaman untuk hal itu, karena yang dia gembalakan, yang dia pimpin adalah domba-domba. Tiba-tiba Tuhan suruh utus dia untuk mengembalakan satu jumlah masyarakat manusia yang banyak, yaitu bangsa Israel. Dan Tuhan katakan, yang ada padamu adalah tongkat dan lemparkan itu. Sekarang apa hubungannya melemparkan tongkat ke tanah dengan kepemimpinannya, saudara? Rasanya, Tuhan, apa maksudnya ini? Apa hubungannya ini, saudara? Tetapi yang dibuat oleh Musa adalah taat. Taat melemparkan tongkat kayunya itu, tongkat gembalanya itu ke tanah. Dan ketika dia taat melakukannya, ketika dia mengikuti perintah Tuhan, ketika dia tunduk kepada perintah Tuhan, ada sesuatu yang terjadi, saudara. Yaitu apa? Tongkat kayu yang dilemparkan, barang mati, kayu kering yang dilemparkan ke tanah itu tiba-tiba menjadi makhluk yang hidup, yaitu menjadi ular, saudara. Nah, dari hal ini kita tahu ketika Musa taat, ketika Musa tunduk kepada apa yang difirmankan Tuhan, sekalipun mungkin tidak ada hubungannya, tidak masuk di akal, tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil ketika kita mau taat kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ketika saudara taat kepada perintah Tuhan, ketika kita taat kepada firman-Nya, sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang mati tiba-tiba menjadi sesuatu yang hidup, menjadi sesuatu yang luar biasa, yang membuat kita, Allah dahsyat, Allah ajaib, Allah luar biasa. Itulah Allah saya dan Allah saudara adalah Allah yang tidak pernah terbatas, yang tidak bisa dibatasi oleh akal manusia kita. Amin, saudara. Haleluya. Saudara mau menikmati sesuatu yang ajaib, yang luar biasa itu dalam hidup saudara, di dalam pekerjaan saudara, di dalam keluarga, dalam studi saudara, taatlah kepada Tuhan. Ikuti setiap firman-firman Tuhan, saudara. Dan itu adalah 3 karakter yang dimiliki oleh Musa, sehingga Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan pembelaannya, Tuhan menyatakan mukjizatnya yang luar biasa. Karakter yang bertanya kepada Tuhan, karakter yang jujur, dan karakter yang tunduk taat kepada firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam menghadapi masalah-masalah yang kita alami sehari-hari, kemanakah saudara bertanya? Saudara bertanya kepada orang tua saudara? Bertanya kepada manusia-manusia atau pemimpin-pemimpin atau manusia lain yang ada di sekitar kita, siapapun dia? Apakah dia memberikan jawaban yang pasti kepada saudara? Tetapi mari hari ini dengan karakter Musa akan bawa kita bahwa bertanyalah dalam setiap masalah saudara. Larilah kepada Tuhan, berdoa, mencari Tuhan, berdiskusi dengan Tuhan, sharing dengan Tuhan, curhat dengan Tuhan adalah alamat yang tepat yang akan memberikan jawaban yang pasti untuk setiap masalahku dan masalahmu, saudara. Dan apapun yang kita miliki, kita mau jujur di hadapan Tuhan. Mungkin itu hal-hal yang tidak baik yang kita alami, tapi kalau kita, saudara dan saya, jujur kepada Tuhan, segala kelemahan kita, segala dosa kita, segala apa yang ada pada kita, kita mau katakan jujur kepada Tuhan. Tuhan akan memakai orang-orang yang jujur seperti Musa. Dan Allah juga akan memakai saudara. Tuhan akan menyatakan kuasanya, mukjizatnya kepada saudara ketika kita berlaku jujur. Ingat, jujur adalah kesenangan bagi Tuhan. Orang-orang yang jujur akan disenangi dan akan diberkati, akan dipakai oleh Tuhan, ya.
Dan yang ketiga, saudara, ketika Musa taat, dia menikmati kuasa mukjizatnya. Ketika Bapak Ibu Saudara taat kepada Tuhan, melakukan perintah-perintahnya, perkara-perkara yang ajaib akan dapat saya dan saudara nikmati. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita terus menikmati hal-hal yang indah dari Tuhan pada hari ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah belajar tentang ketiga karakter di mana Allah berkenan kepada orang yang memiliki penyerahan dengan bertanya kepada Tuhan. Ketika Tuhan melihat bahwa setiap kita boleh jujur di hadapan Tuhan dan taat kepada Tuhan, Tuhan rupanya melihat penyerahan Musa tersebut, sehingga sesuatu yang mati, yaitu sebuah tongkat kayu yang kering, itu benda yang mati, ketika itu diserahkan kepada Tuhan, ketika dia taat kepada Tuhan untuk melemparkannya ke tanah, maka menjadi sesuatu yang hidup, yaitu menjadi ular, saudara. Ketika tongkat benda mati yang saya dan saudara miliki dilepaskan menjadi sesuatu yang hidup atau ular. Dan ketika tongkat di tangan Musa kembali menjadi tongkat sesuatu yang mati ketika kembali ke dalam tangannya. Ini melambangkan apa, saudara yang dikasihi Tuhan? Ketika saya dan saudara memiliki sesuatu dalam hidup kita, yang dimiliki Musa adalah tongkat. Apa yang Bapak Ibu miliki hari ini? Kadang-kala ketika Tuhan mau memakai saya dan saudara, Tuhan menantang saya dan saudara, kita katakan, Tuhan, saya nggak punya apa-apa. Tidak mungkin, saudara. Setiap saya dan saudara punya sesuatu. Sesuatu itu mungkin itu merupakan satu benda, yaitu harta. Sesuatu itu mungkin itu kepintaran. Mungkin itu adalah waktu, sesuatu itu adalah kemampuan, talenta, dan sebagainya. Itu adalah sesuatu, bahkan banyak hal yang sebenarnya ada pada saya dan saudara. Dan lebih dari itu, saudara, adalah diri saya dan saudara. Hidup kita ini adalah sesuatu yang paling istimewa, saudara. Nah, sebagaimana Tuhan menantang Musa, apa yang engkau miliki? Dan Musa katakan, saya memiliki tongkat. Kalau hari ini Tuhan bertanya kepada saya dan saudara, apa anak-anakku yang engkau miliki? Maukah engkau menyerahkan padaku? Ini satu tantangan yang Tuhan berikan untuk saya dan saudara. Apa yang saudara mau katakan kepada Tuhan hari ini? Halo, apa yang saudara mau katakan? Apakah kita mau katakan, Tuhan, saya nggak punya apa-apa? Tidak mungkin, saudara. Kalau kita nggak punya harta benda di dunia ini, tapi kita punya hidup kita yang bisa kita serahkan kepada Tuhan. Sekalipun saudara tidak harus menjadi seorang pendeta, tapi ketika saudara menyerahkan hidup untuk Tuhan, di kantor saudara, saudara memberikan waktu saudara untuk Tuhan, menyerahkan waktu saudara untuk melayani orang-orang di rekan-rekan kantormu, menyerahkan hidup saudara, menyerahkan waktu saudara, ataupun uang saudara, menyerahkan kasih saudara, menyerahkan banyak hal yang saudara sebenarnya miliki untuk orang-orang di sekitar saudara, selain teman-teman kantor, mungkin itu adalah orang-orang tetanggamu, perhatianmu buat mereka dan sebagainya. Saudara, ketika engkau berani melepaskan, berani memberikan itu, berani menyerahkan itu akan menjadi sesuatu yang hidup, saudara. Semenjak tongkat itu dilemparkan, ingat saudara, semenjak tongkat itu dilepaskan, Tuhan punya maksud, Tuhan berkarya, Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa ketika dilepaskan. Ketika saudara berani melepaskan, ketika saudara berani menyerahkan sesuatu itu kepada Tuhan, kepada orang-orang sesama saudara, kepada pekerjaan Tuhan, disitulah Tuhan bekerja, disitulah Tuhan berkarya, disitulah Tuhan akan menjadikan sesuatu pengorbanan saudara itu menjadi sesuatu yang hidup. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, hidup saudara kalau hanya untuk saudara sendiri, uang saudara kalau hanya untuk saudara sendiri, hanya untuk keluarga saudara sendiri, waktu saudaranya untuk saudara dan keluarga, harta benda saudaranya untuk saudara dan keluarga, maka hanya stuck sampai di situ, maka hanya berhenti sampai di situ, saudara. Tetapi ketika diserahkan kepada Tuhan, itu akan panjang, berkembang leluasa karena Tuhan berkarya ketika ada satu pelepasan, ketika ada satu penyerahan. Haleluya, saudara yang dikasihi Tuhan. Sudah kita akan lihat lagi tongkat yang sama
Kayu kering yang sama ketika diserahkan kepada Tuhan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kita baca dari kitab Keluaran pasal yang ke-7, saudara yang dikasihi Tuhan. Tongkat Musa tidak saja menjadi ular, tetapi lebih dari itu ketika tongkat itu semakin diserahkan kepada Tuhan. Tuhan semakin berkarya melalui tongkat itu. Tuhan semakin menyatakan sesuatu yang luar biasa, keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Dalam Keluaran pasal yang ke-7, ayat yang ke-20. Saya membacakan ayat-ayat ini, saudara. Keluaran 7 ayat 20. Demikian Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Saudara, mukjizat yang kedua lagi dinyatakan oleh Tuhan. Yang pertama yaitu menjadi ular. Nah, tongkat yang sama, tongkat kayu kering yang sama waktu diserahkan kepada Tuhan menjadi sesuatu yang hidup, menjadi sesuatu yang mencengangkan, sesuatu yang luar biasa. Di mana ayat ini mengatakan bahwa ketika Musa memukulkan tongkat itu ke sungai Nil, sungai Nil itu menjadi darah. Haleluya. Mukjizat Allah terjadi lagi. Kuasa Tuhan dinyatakan lagi. Dan itu di depan musuhnya, di depan Firaun dan pegawai-pegawainya. Kira-kira apa yang mereka katakan, saudara? Apa yang Firaun Raja Mesir katakan dan pegawai-pegawainya katakan? Pasti mereka akan mengatakan, wow, dahsyat sekali apa yang terjadi ini. Sungguh Allah. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah semakin menyatakan kuasanya. Di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Kalau yang tadi Tuhan menyatakan kuasanya di sungai Nil dan semua orang boleh melihat kuasa Allah yang dahsyat melalui tongkat Musa. Tongkat Musa kembali dinyatakan kuasa mukjizatnya dari Keluaran pasal yang ke-16, pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Ayat 21, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Ayat 22, demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Mukjizat yang ketiga, karena Musa menyerahkan tongkat gembalaannya itu kepada Tuhan, yaitu terbelahlah laut Teberau. Pasti kita semua tahu kisah ini, saudara, kisah yang luar biasa, di mana hanya satu-satunya laut yang bisa terbelah dengan tongkat kering hanya melalui Musa, saudara yang dikasihi Tuhan. Bangsa Israel bisa melalui laut tersebut dan betul-betul air seperti tembok di kanan kiri, mereka dengan sukacita, dengan santainya bisa melewati laut yang begitu panjang itu. Saudara, mukjizat yang dahsyat ini hanya terjadi ketika Musa menyerahkan tongkatnya kepada Tuhan. Amin, saudara. Saudara mau semakin menyerahkan apa yang saudara miliki kepada Tuhan, maka perkara-perkara yang ajaib akan semakin saudara miliki. Yang saudara dikasihi Tuhan, kemudian ayat yang selanjutnya, mukjizat selanjutnya melalui tongkat yang sama dari Bilangan pasal yang ke-20 ayat yang ke-9, saudara. Lalu Musa, sekali lagi Bilangan 20 ayat yang ke-9 adalah mukjizat yang keempat. Melalui tongkat itu Tuhan menyatakan kuasanya. Bilangan 20 ayat yang ke-9 dan sampai 11. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Setelah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Mukjizat yang keempat dari tongkat yang diserahkan kepada Tuhan, yaitu
dari bukit batu, batu karang yang keras yang tidak mungkin bisa mengeluarkan air, tetapi dengan Musa memukulkan 2 kali, batu yang keras itu mengeluarkan mata air yang jernih, yang bening, yang luar biasa, yang tidak mungkin saudara. Mata air itu akan keluar dari tanah biasanya, mata air itu akan keluar dari tempat yang subur biasanya, tetapi tidak biasa hari ini, yaitu perkara yang mustahil, perkara yang tidak mungkin Tuhan nyatakan kembali kali ini untuk bangsa Israel. Bagi umat Tuhan yang tegar tengkuk, yang keras kepala, yang kadangkala melupakan terus akan kuasa dan kasih Tuhan, Allah menyatakan kuasanya, Allah menyatakan mukjizat di depan bangsa ini, supaya mereka tahu siapa Tuhan mereka, supaya mereka tahu bahwa Allah itu gembala, Allah itu dahsyat, Allah itu pemelihara, Allah itu ajaib, supaya mereka sungguh-sungguh bertobat. Dikatakan mereka adalah orang-orang yang durhaka. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita jangan seperti orang-orang yang durhaka ini. Apapun yang kita hadapi, kita alami, kita mau tetap percaya dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan ketika hal ini terjadi, ketika Musa memukulkan tongkatnya 2 kali kepada batu karang ini, air mengucur dan seluruh bangsa Israel menikmati air, bahkan ternak-ternak mereka boleh minum dengan kenyang. Itu membuat mereka sungguh-sungguh semakin takjub kepada Tuhan, dan itu juga semakin meneguhkan panggilan Musa, bahwa ketika Musa menyerahkan hidupnya, bahkan apa yang ada padanya diberikan kepada Tuhan. Wow, Allah semakin menyatakan kuasanya, mukjizatnya, hal-hal yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari dalam situasi seperti ini adalah tantangan bagi saya dan saudara. Masih dalam masa kesulitan bukan? Masih dalam masa pandemi bukan? Ada banyak hal yang rasanya terhalangi. Kita tidak bisa mencari uang dengan leluasa. Kita tidak bisa bergerak dengan leluasa. Ada banyak kesulitan yang masih dihadapi dalam pekerjaan, di dalam ekonomi, di dalam pendidikan, di dalam banyak hal masih banyak mengalami kesulitan, saudara. Tapi kalau kita belajar berani menyerahkan waktu kita, menyerahkan diri kita, menyerahkan hidup kita, bahkan menyerahkan barang kita, harta benda kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan sesuatu itu menjadi luar biasa, saudara. Beranikah engkau berkorban, saudara? Yang paling susah adalah ketika Tuhan mau kita menyerahkan harga diri kita. Itu adalah barang yang paling berharga, bukan dalam kehidupan kita, namun dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-1. Roma 12 ayat 1 katakan bahwa persembahkanlah hidupmu, tubuhmu kepada Tuhan menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Nah, ini adalah persembahan yang paling sulit, saudara. Kadangkala ketika harga diri saya dan saudara disinggung sedikit, disengat sedikit, kita sudah seperti siput, langsung masuk ke dalam tempurungnya siput rumah itu. Seperti putri malu disenggol sedikit, langsung mengkerut gitu, saudara. Saudara, kalau engkau mau dipakai Tuhan, kalau engkau mau melihat mukjizat-mukjizat yang luar biasa dalam kehidupanmu, tidak hanya sekedar kita memberikan harta, benda, waktu kita, talenta kita, tetapi juga berani menyerahkan harga diri kita kepada Tuhan. Dan engkau akan melihat hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, profesimu, studi, saudara akan semakin menikmati hal-hal yang ajaib, yang luar biasa, saudara. Kenapa saya katakan bahwa tema ini adalah persembahan yang hidup, saudara? Ketika engkau berani memberikan, ingat, berani memberikan, maka Allah mulai berkarya di situ. Sebagai contoh, saudara pernah mendapatkan berkat keuangan mungkin itu pada saat saudara sangat-sangat membutuhkan. Pasti setiap kita pernah mengalami itu, bukan? Tiba-tiba waktu saudara berdoa, ada berkat itu datang tepat pada waktunya. Dan saudara tahu siapa yang memberikan uang itu, gitu. Pasti saudara akan katakan kepada orang itu apa? Pasti terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, ini luar biasa sekali. Nah, saudara, mungkin itu beberapa waktu boleh berlalu, tetapi saudara akan tetap mengingat kebaikan orang itu. Saudara akan tetap mendoakan orang itu, dan Tuhan akan semakin memberkati orang itu karena engkau sedang mendoakan orang yang sudah memberikan sesuatu kepada saudara. Bahkan akan didoakan berulang-ulang, kebaikan orang itu kepada saudara akan saudara ingat terus, dan saudara akan mendoakan terus.
Ini yang saya mau katakan, bahwa persembahan yang hidup, pemberian yang hidup itu ketika kita berani memberi, melepaskan kepada orang yang tepat, kepada pekerjaan Tuhan yang tepat, maka orang yang saudara beri itu akan mengingat-ingat saudara. Kebaikan saudara itu akan didoakan, kebaikan saudara itu akan diingat-ingat, dan Tuhan akan kembalikan itu berlipat kali ganda kepada saudara. Akan menjadi sesuatu yang panjang lebar. Saudara, mungkin kalau uang itu hanya kita pakai untuk keluarga kita sendiri, saudara, itu hanya berhenti di situ, stuck di situ seperti Musa. Tongkatnya kalau hanya dipakai untuk mengembalakan kambing dombanya saja, maka orang Mesir tidak akan melihat mukjizat itu. Maka orang-orang Israel tidak akan melihat berbagai banyak mukjizat yang dinyatakan itu. Tetapi ketika Musa menyerahkan tongkat itu kepada Tuhan, luar biasa bukan? Orang-orang Mesir bisa melihat mukjizat Tuhan, orang-orang Israel juga semakin melihat kuasa dan mukjizat Tuhan. Ketika engkau memberikan harta benda saudara, waktu saudara, pemikiran saudara, bahkan hidup saudara bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, bagi orang-orang di sekitar saudara, maka itu akan menjadi sesuatu yang hidup, akan memberkati banyak orang, dan engkau pun akan didoakan. Nama baik saudara, persembahan saudara, kebaikan saudara akan dikenang banyak orang, dan pekerjaan Tuhan di mana-mana akan semakin berkembang. Anak-anak Tuhan akan semakin diberkati. Ini yang disebut dengan hidup terus bertumbuh, berkembang, panjang lebar ke sana dan kemari. Ketika kita rela berkorban, ketika kita rela mempersembahkan apa yang ada pada kita kepada Tuhan, kepada sesama kita. Saudara siap untuk memberikan itu? Bagi pekerjaan Tuhan, bagi gereja Tuhan, bagi orang-orang di sekitar saudara, apalagi saat-saat pandemi seperti ini, banyak orang-orang sedang mengalami kekurangan saudara, banyak orang mengalami kesulitan. Mari datang mendoakan, mari datang menelpon mereka, menguatkan mereka, mari kita datang memberkati mereka. Saudara akan dikenang, saudara akan didoakan, dan saudara akan semakin diberkati, dan mereka pun akan semakin melanjutkan kehidupan mereka, melanjutkan pekerjaan Tuhan di mana-mana, karena ada hal-hal yang mereka terima, ada hal yang diserahkan kepada Tuhan. Itu yang disebut dengan penyerahan atau persembahan yang hidup, berkembang panjang, bertumbuh, berdampak bagi Tuhan, berdampak bagi pekerjaan Tuhan, berdampak bagi lingkungan di mana saudara berada. Bahkan tidak hanya itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nama tongkat Musa tidak lagi menjadi tongkat Musa, tapi naik statusnya, saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi nama tongkat apa? Kita baca di dalam Keluaran 17 ayat yang ke-9. Kita kembali kepada kitab Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan Keluaran 17 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang apa saudara? Tongkat Allah di tanganku. Haleluya. Nama tongkat Musa, nama tongkat kayu kering hanya sebagai tongkat gembala itu, kini namanya naik status, yaitu menjadi tongkat Allah. Saudara senang dengan nama itu? Amin saudara. Mau uang saudara menjadi uangnya, disebut dengan uangnya Tuhan? Saudara mau profesi saudara jadi profesi saudara menjadi profesinya Tuhan? Saudara mau nama saudara sebagai seorang bukan pendeta tetapi sebagai hamba Allah, miliknya Allah? Satu nama yang indah, status yang luar biasa. Ketika saudara mau menyerahkan semua bagi Tuhan, maka akan naik status. Tongkat Musa menjadi tongkatnya Allah. Pekerjaan saudara menjadi pekerjaannya Allah. Uang saudara akan diberkati menjadi berkatnya Allah, menjadi pekerjaan yang luar biasa. Keluarga saudara, profesi saudara akan naik statusnya karena diberkati oleh Allah ketika engkau menyerahkan semua itu bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, saya dan saudara berani menyerahkan apa yang ada pada saya dan saudara. Bersama-sama kita menyerahkan kepada
Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur melalui kehidupan Musa kami diberkati, melalui kehidupan Musa kami dimotivasi supaya kami menjadi orang-orang yang berani memberi harta benda kami, memberi waktu kami, memberi pekerjaan kami, talenta kami, bahkan memberi diri kami untuk dipakai oleh Tuhan, menjadi persembahan yang hidup, menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang di kantor kami, teman-teman di pasar, teman-teman ojek, ataupun teman yang ada di sekitar kami, supaya mereka diberkati melalui persembahan kami, melalui pemberian yang ada pada kami ya Tuhan. Kami mau mereka melihat kuasa-Mu, mereka melihat mukjizat-Mu, mereka melihat kemurahan-Mu melalui setiap kami ya Tuhan. Kami tidak mau memakai apa yang kami miliki hanya untuk kami, untuk keluarga kami, hanya untuk gereja kami, hanya untuk keluarga besar kami, hanya untuk suku kami. Tapi kami mau seperti Musa, mau menyerahkannya untuk Tuhan, sehingga orang-orang lain juga melihat bahwa Allah kami adalah Allah yang maha kuasa, dahsyat dan ajaib. Biar mereka juga semakin memuji kebesaran-Mu, mereka semakin bersyukur kepadamu, mereka semakin menikmati keheranan, kedahsyatan daripada-Mu, karena kami berani menyerahkan apa yang ada pada kami bagi Engkau, bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu bagi setiap kami. Kami akan belajar memberi, kami akan belajar berkorban, kami mau melihat kuasa-Mu bagi diri kami, namun juga bagi orang lain. Kami melihat kuasa-Mu melalui diri kami, juga melihat mukjizat-Mu bagi orang-orang yang menerima pemberian kami itu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber segala penolong, sumber segala berkat, sumber segala mukjizat itu, kepadamu kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, kekasih-kasih Tuhan, kita akan menyerahkan hidup kita minggu ini ke dalam tangan kuasa dan pertolongan Tuhan. Kita semua angkat hati dan iman pengharapan kita kepada Dia yang memberi kehidupan bagi kita. Haleluya Tuhan, terima kasih. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, El Shaddai. Bapa di surga, di dalam kasih karunia Allah, kami serahkan iman pengharapan kami, hati dan hidup kami di saat pagi menjelang siang ini ke dalam tangan kuasa dan pertolongan-Mu. Terima kasih buat kehidupan yang Engkau anugerahkan sampai dengan detik ini. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab kami boleh ada bersama-sama dengan keluarga kami, tetangga, kerabat, orang tua, saudara-saudara kami ya Tuhan. Terima kasih buat semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Saat ini kami terus mempertaruhkan umat-Mu ke dalam tangan kuasa Allah. Engkau pelihara dengan kasih, dengan kemurahan dan kebaikan yang daripada Tuhan. Kami berdoa taruh umat Allah ke dalam tangan-Mu. Apa yang menjadi pergumulan berat hari-hari ini, Engkau hadir di sana dan menjadi jawaban bagi hidup mereka. Para orang tua, anak-anak yang bekerja, yang kuliah, Tuhan hadir di sana dan menjawab pergumulan demi pergumulan. Yang ada dalam masalah-masalah berat, Allah campur tangan dan memberi kekuatan, kelegaan. Roh Kudus ada di sana untuk memampukan mereka kuat, mampu teguh untuk menghadapi situasi yang ada ya Tuhan.
Kami berdoa yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Yang lemah imannya Engkau bangkitkan, memberikan semangat baru, kebangunan rohani baru terjadi dalam hati dan hidupnya untuk bangkit dan percaya kepada Allah bahwa di dalam Allah tidak ada yang mustahil. Di dalam Yesus pasti tertolong. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam Yesus ada pemulihan, kesembuhan, kecukupan dan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Kami berdoa agar kebangunan rohani itu bangkit dalam iman dan hati kami untuk tetap percaya kepada Allah yang kami puja dan kami sembah setiap saat. Terima kasih Bapa di surga, kami taruh seluruh keberadaan hidup kami jemaat demi jemaat ke dalam tangan kuasa-Mu, keluarga demi keluarga, baik jemaat Gereja Keluarga Allah maupun setiap hamba-hamba-Mu yang hari ini sedang mengikuti siaran pemberitaan firman pujian ibadah ini. Tuhan berkati, lawat, berkati, pulihkan, teguhkan dengan kuasa-Mu siapapun mereka, dimanapun Allah Roh Kudus tuntun pimpin keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi ya Tuhan, agar mereka kokoh, mereka kuat dan teguh di dalam mengiring akan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, keluar masuk kami dijagai, dilindungi, jauhkan sakit, penyakit, kecelakaan, maut, bahaya, terutama wabah pandemi corona ini ya Tuhan. Kami berdoa agar Allah Roh Kudus tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Bapa terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan umat Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami terus percaya Allah Roh Kudus hadir dan memberkati setiap anak-anak Tuhan, setiap mereka yang menyediakan waktu, tenaga, pikiran dan keuangan mereka untuk mengikuti ibadah ini. Tuhan hadir dan Tuhan memberkati siang dan malam ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa dan menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami, secara khusus situasi yang hari-hari kami hadapi, di mana kami diizinkan Tuhan untuk bergumul tentang pandemi, wabah penyakit ini ya Tuhan, virus corona ini ya Tuhan. Kami berdoa Allah Roh Kudus dalam kekuatan-Mu, buat kami mengerti maksud rencana Allah dengan situasi yang ada. Buat kami beriman, buat kami untuk terus percaya. Jangan buat kami untuk bersungut, mengeluh, tetapi buat kami untuk melihat segala rencana Allah dengan situasi yang ada ya Tuhan. Kami percaya bahwa setiap situasi, setiap generasi, setiap sejarah Engkau ada di dalam semuanya untuk menentukan arah peta hidup umat manusia. Sebab itu kami berdoa Allah Roh Kudus Engkau tuntun pimpin kami ya Bapa, agar benar-benar kami kuat dan teguh. Kami berdoa buat para medis, Tuhan tolong mereka dengan kuasa-Mu. Kekuatan Allah, roh Allah, sukacita Allah, damai sejahtera memenuhi hati dan hidup mereka. Mereka yang setia melayani, mereka mengobati, mengurus, merawat, mengasuh setiap pasien. Tuhan tolong mereka di sana, dokter, suster, perawat, siapapun mereka. Kami berdoa agar Allah Roh Kudus tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu, keluarga-keluarga mereka, cukupkan kebutuhan mereka, berikan mereka hati-Mu ya Bapa, untuk tetap mereka melayani sama seperti Yesus melayani. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga serahkan aparat Satgas ya Tuhan untuk ikut menanggulangi, untuk mencegah wabah virus ini ya Tuhan. Kami berdoa aparat pemerintah, para Satgas, aparat keamanan, semua yang ikut terlibat dalamnya. Kami mohon Allah Roh Kudus, Tuhan tuntun, Tuhan pimpin dengan kuasa-Mu ya Tuhan, agar benar-benar mereka ada dalam perlindungan, pertolongan yang daripada Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan Presiden kami Joko Widodo, Tuhan tolong dia dalam setiap keputusan kebijakan-kebijakan yang ada. Allah Roh Kudus tuntun pimpin hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami. Kami berdoa buat para pasien-pasien yang ada, siapapun mereka, walaupun kami tidak kenal mereka, tapi kami berdoa agar Allah Roh Kudus hadir di hidup mereka, jamah dan sembuhkan mereka. Mereka dilawat oleh Tuhan, mereka disembuhkan dengan kuasa darah Anak Domba Allah. Kami berdoa buat kami selaku masyarakat umum, agar tunduk dan taat pada protokoler yang ada, agar kami ikut membantu, berada di garis depan untuk mencegah wabah ini untuk semakin banyak ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Allah Roh Kudus tuntun pimpin kami senantiasa ya Bapa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan kehidupan kami. Kami juga menyerahkan rencana persiapan kami ibadah di hari-hari yang akan datang. Tuhan tolong persiapan-persiapan kami agar kami bisa beribadah dengan baik. Kami juga berdoa menyerahkan gereja kami. Minggu depan ini akan proses pemasangan keramik lantai 2. Tuhan tolong dengan kuasa-Mu, dana-dana yang kami butuhkan. Kami percaya kepada Allah Roh Kudus yang adalah sumber
berkat itu akan mencurahkannya, menyediakannya, baik tukang, tenaga, keuangan, bahan-bahan yang kami butuhkan. Kami percaya kepada Allah. Kami berdoa buat semua panitia yang sudah berjuang, berusaha keras. Tuhan berkati setiap hamba-hambamu, makan, minum, pakai, kebutuhan kehidupan, masa depan, keluarga, hamba-hambamu yang berada di garis depan untuk menuntun kami, untuk mengerahkan kami, untuk membangun pekerjaan Tuhan ini. Tuhan berkati mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh umat Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, dan ibadah-ibadah yang di hari-hari yang akan datang, bahkan proses pembangunan ini, seluruh jemaat Tuhan, seluruh simpatisan, semua orang percaya di segala tempat, seluruh gereja-gereja Tuhan di mana saja, Tuhan berkati dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih. Mari kekasih-kekasih Tuhan bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Angkatlah iman dan pengharapanmu kepada Allah Bapa Surgawi. Kasih karunia Allah Bapa Surgawi mengalir melimpah dalam kehidupan rumah tangga kita. Mengalir melimpah sampai tumpah keribaan di dalam pendidikan, ekonomi, keuangan, kesehatan, dan segala pergumulan hidupmu. Persekutuan yang manis untuk mengingatkan, menguatkan, meneguhkan iman percaya kita, sehingga kita kokoh, kita kuat di dalam menghadapi situasi-situasi sekarang ini. Dan penyertaan oleh kuasa darah Anak Domba Allah, menjaga, menyertai, melindungi, menjauhkan sakit, penyakit, kecelakaan, maut, bahaya, mengawal hidupku dan mengawal hidupmu, bagaikan gembala menjaga dan melindungi kawanan dombanya, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Kristus Yesus menjemput saudara-saudara dan saya sekalian. Haleluya, haleluya, amin. Kekasih-kekasih Tuhan, atas nama Gembala Sidang, ucapkan terima kasih atas waktu, pikiran, tenaga, dan segala berkat yang saudara berikan pagi ini untuk mengikuti persekutuan ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Terus berdoa, tetap berdoa di sana, tetap jaga protokoler kesehatan untuk kita berdiri bersama-sama dengan pemerintah untuk mencegah wabah pandemi virus corona ini, saudara-saudara. Kasih-kekasih Tuhan, Tuhan memberkati saudara, Tuhan menjaga, melindungi, dan Tuhan menaungi kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom, selamat hari Minggu.